individu, sosial maupun masyarakat. Oke, Seperti itu Pak yang saya baca. oke. Ya, cukup bagus ya. Ya. Jadi, sekarang mungkin tadi Bu Devi ya sudah mengungkapkan bahwa sudah teori perilaku dan sosial yang sering digunakan. Mungkin kalau kita searching lagi, ada puluhan ya teori itu. Nah, eh, sekarang timbul pertanyaan untuk semuanya sambil saya sharekan. Nah, pertanyaan yang muncul, nah, coba ada yang bisa memberikan penjelasan atau jawaban mengapa teori perilaku dan sosial ini sangat penting dalam pengembangan pelayanan kesehatan. Mangga ada yang Izin, bisa, boleh saya lagi. mangga boleh siapa aja. Mangga. Kita perlu atau kenapa penting sekali dalam mempelajari penerapan teori dalam pelayanan kesehatan ini agar kita bisa paham, juga bisa sebagai membantu kita dalam perencanaan program, Pak. Perencanaan Hmm. program, merancang program promosi kesehatan yang efektif, kemudian pertimbangan faktor-faktor apa, faktor-faktor sosial yang bisa mempengaruhi perilaku sasaran agar mereka melakukan pola pencarian pengobatan. Kemudian juga selain untuk perencanaan program, setahu saya itu juga sebagai evaluasi program, Pak. Sebagai evaluasi Ya, program, apakah program yang kita gulirkan, kita luncurkan, program promosi kesehatan terutama ya, Pak, ini bisa memberikan dampak perubahan perilaku kepada sasaran dan apakah program kita ini sudah berhasil jadi tepat sasaran. Kemudian sebagai komunikasi kesehatan membantu untuk pengembangan pesan atau pesan kesehatan yang efektif kepada sasaran sesuai dengan karakteristiknya, Pak. Itu mungkin. oke. Ya udah, sudah bagus gitu. Sebenarnya sudah luar biasa. Mungkin kita sepakat ya bahwa mengapa teori perilaku dan sosial ini sangat penting dalam pengembangan pelayanan kesehatan. Salah satunya tadi yang sudah dijelaskan Bu Devi ya, itu sudah sangat komprehensif sebenarnya. Bahwa untuk memudahkan tadi evaluasi, untuk memudahkan perencanaan program, dan seterusnya. Ya, jadi kenapa dalam perencanaan program terutama bahwa tadi kita jangan membuat program atas intuisi pribadi. Ya. Jadi intinya bahwa kita harus menggunakan tadi teori model yang sudah dinilai atau tadi keberhasilannya efektif ya, yang sudah ada evidence base atau tadi ada praktik best praktiknya ya. Jadi ada teori perilaku yang bisa digunakan untuk mengukur atau merencanakan sebuah program. Jadi dasarnya nanti ke teori perilaku. Walaupun tadi ya, tidak ada satu teori model yang sempurna. Artinya. Dalam pelaksanaannya kita bisa menggabungkan beberapa teori model terkait perubahan perilaku dalam satu program. Penting tadi penerapan model itu bisa dilakukan tadi dengan kajian-kajian tadi sosial yang ada disesuaikan gitu ya. Mungkin dalam suatu kelompok komunitas kan banyak ragam tadi penyebab atau faktor penyebab bahwa sebuah perilaku itu belum diadop oleh masyarakat.
Ya tadi pendekatan-pendekatannya, tadi baik saya individu, kelompok atau masyarakat umum, sosial, nah ini perlu pendekatan-pendekatan tertentu, gitu ya. Sehingga dalam tahapan komunikasi kita sering ada komunikasi individu, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa dalam rangka perubahan perilaku. Tentunya tadi pendekatannya harus sesuai tadi. Kalau tadi pendekatan individu, di budaya dikatakan ada beberapa teori untuk perubahan perilaku individu. Untuk kelompok besar, kecil, atau massa, ada juga teori yang bisa dipakai untuk sebagai acuan untuk bagaimana tindakan yang harus nanti dilakukan. Mungkin tadi jawabannya sudah cukup bagus Bu Dewi Setiadi ya. Mungkin yang lain juga mungkin sama. Jadi kita sepakati bahwa beberapa alasan, nah, tadi dasarnya memahami perilaku manusia. Nah, tadi manusia mungkin kalau secara dikupas secara luas, tapi intinya sama itu bahwa manusia memiliki perilaku yang beragam gitu, dalam mensikapi sebuah perubahan perilaku. Karena tadi ada dasar-dasar kenapa perilaku itu muncul di setiap individu, atau kenapa suatu kelompok bisa memiliki perilaku yang homogen sama gitu. Sehingga ada gerakan masyarakat yang memiliki persepsi yang sama tentang satu tindakan yang positif misalkan, atau ada kelompok masyarakat yang semuanya negatif perilakunya gitu ya. Hingga ini dengan memahami teori tadi perilaku dan sosial, kita akan memudahkan memahami perilaku manusia. Bahwa manusia tadi makhluk yang unik, kemudian tadi sebagai makhluk sosial, mereka tapi bisa terintegrasi menjadi satu pemahaman sebuah konsep untuk jadi perilaku bersama. Bisa disepakati untuk melakukan perilaku yang sama gitu ya. Tapi mungkin ada kalanya tadi ada yang susah. Ya. Sehingga tadi teori difusi inovasi misalkan. Kita akan melihat bahwa dalam kelompok masyarakat misalkan terdapat ada kelompok yang inovator, ada yang eh, apa early adopter, ada yang late majority gitu ya. Dan ada yang largad misalkan gitu ya. Itu kan harus dipahamkan bahwa tidak semuanya misalkan bisa mengikuti pada tahap awal untuk eh, mengadopsi sebuah perilaku, tapi harus dipetakan sesuai dengan tadi kajian bahwa di masyarakat misalkan tadi ada 2,5% yang inovasi penyagas, ada yang early adopter ini berapa persen, 16% misalnya. Jadi ketika ada tadi apa informasi kesehatan, maka bisa diprediksi bahwa yang ikut permulaan hanya 2,5% atau sampai 16%. Ya. Oke, tadi meningkatkan efektivitas intervensi, sudah jelas ya, mendorong perubahan sosial, kemudian mengatasi ketidakadilan kesehatan. Nah, ini sering terjadi tadi salah sasaran atau tadi uh, program itu tidak menyentuh misalkan masyarakat yang golongan ekonomi menengah ke bawah misalkan. Ada yang tidak terpapar terlayani. Nah, dengan tadi tahu kondisi sosial geografis, demografis, sosial ekonomi, maka nanti akan diciptakan program-program yang bisa diakses oleh masyarakat yang kurang mampu misalkan. Misalkan tadi kenapa ada program pelayanan kesehatan gratis. Nah, itu salah satu bentuk sebetulnya untuk mengatasi ketidakadilan kesehatan. Hanya tadi sering salah sasaran kan gitu. Ada yang mampu tapi apa tadi disubsidi misalnya. Sering terjadi. Sehingga tadi kajian-kajian sosialnya mungkin belum bagus. Tadi membangun dukungan sosial tentunya dalam rangka meningkatkan, nanti ada teori yang
sosial norm gitu apa norm, norma sosial ini kan ini sangat penting sekali dalam tadi membangun apa sosial norma itu niat atau tadi sikap eh, seseorang untuk bertindak kan gitu ya. Nah, kalau norma dukungan sosialnya baik misalkan, maka orang individu cenderung untuk memiliki apa tadi eh, niat untuk atau tadi self efikasi atau namanya istilah yang lainnya ini nanti cari teori eh, beli model atau nanti komponen-komponennya. Intinya bahwa dukungan sosial ini akan membuat orang yakin bahwa perilaku yang dia kerjakan akan mendapatkan respon positif atau negatif gitu ya. Tapi ini misalkan membangun dukungan sosial yang positif. Semakin positif dukungan sosial, maka perubahan perilaku pada individu akan lebih mudah. Kemudian tadi edukasi dan pemberdayaan, evaluasi dan penelitian, tidak jelas dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mungkin beberapa alasan mengapa tadi kita mempelajari ilmu sosial dan ilmu perilaku seperti yang sudah Bu Dewi Gusten tadi kemukakan. Oke, ada yang didiskusikan? Tapi secara umumnya ya dapat membantu dalam merancang intervensi perubahan perilaku yang disebutkan. Jadi rancangan perubahan perilaku hendaknya mengacu pada teori model yang sudah sering digunakan eh, keberhasilannya. Jadi jangan atas intuisi pribadi ya, intuisi atau atas dasar tadi pemahaman atau pemikiran eh, pribadi semata. Jadi sebagai nanti eh, penggagas program atau pengembang program, namanya magister ya, bahwa tadi teori model ini bisa dijadikan acuan gitu ya. Nah, mohon Sebelum maaf, lupa nanti Ibu dan Bapak Pak, mohon maaf Pak, slide-nya masih di slide pertama, Pak. sebelum lupa suka enggak saya tugas mungkin ya, tugas parsial aja sih. Bapak Ibu coba mencari literasi jurnal ya, jurnal yang berkaitan 3 atau 5 jurnal ya silakan sekarang udah kan ya 5 jurnal atau minimal 3 jurnal yang menggunakan pendekatan teori model ya sosial dan perilaku dalam risetnya gitu ya. 3 jurnal saja atau 5 silakan aja yang penting eh, nanti bagaimana kajian-kajian literasi atau penelitian yang dalam penerapan tadi model teori sosial dan perilaku ini dalam mengkaji perilaku perilaku ya, baik individu atau masyarakat. Nah, kalau dilihat tadi ya teori-teori yang di apa di sering digunakan secara umum tadi dibagi 3 kan, ya. Individu dan masyarakat gitu ya. Nah, kalau dilihat dari beberapa literasi kan banyak sekali ya yang bisa uh, dan masih banyak lagi ya. Silakan nanti Ibu dan Bapak membaca sendirilah gitu ya. Tugas strukturnya adalah menggali lagi model teori sosial dan perilaku ini untuk memperkaya apa tadi critical thinking ketika apa tadi akan melakukan
rancangan program, gitu, sebuah perubahan perilaku. Nah, ini bisa dibaca dan ada beberapa buku yang bisa diakses, atau sekarang kan sudah mudah ya untuk bisa mengakses model teori ini dan contohnya. Mungkin nanti bisa dipahamkan supaya sebetulnya kita tuh sudah melakukan beberapa tindakan ya gitu ya, tindakan atau program gitu ya. Ya, ketika ditanya ini pendekatannya dengan teori apa gitu ya, atau model teori siapa yang digunakan. Nah, tentunya kalau lihat tindakan-tindakannya, kalau dikaitkan nanti dengan isi dari variabel teori model, oh mungkin ini menggunakan model ini kan gitu ya. Ya, contoh kan kita sering ngasih door prize misalkan gitu ya. Kalau ada door prize, kenapa dikasih door prize misalnya? Ada door prize-nya enggak gitu ya. Nah, dari mana mulanya door prize itu? Atau didenda katanya untuk mengurangi perilaku, maka buatlah tadi punishment, reinforcement negatif. Oh, kalau yang tidak patuh didenda. Nah, sebetulnya itu kan teori siapa? Sudah pelaksanaan dari sebuah teori kan gitu ya. Ya, oh, kita punishment. Oh, kalau yang tidak ini dihukum gitu ya. Oh, nah, ini penggunaan reinforcement dan punishment dalam merubah perilaku itu adalah satu teori perilaku kan gitu ya. Teori siapa nanti coba dicari. Ya, dalam teori sosial kognitif teori ini banyak menggunakan tadi punishment reinforcement kan gitu ya. Nanti kita dibahas. Ya, bagaimana sebuah perilaku orang belajar untuk berperilaku itu salah satunya tadi ada pemberian reinforcement gitu. Pemberian reinforcement yang segera dan sering setelah perilaku itu dilakukan, maka kecenderungan perilaku itu akan diulang gitu. Nah, ibu-ibu mungkin dulu orang tua sudah menerapkan teori kognitif sebenarnya. Ya, kalau nanti kalau sekolahnya nilainya bagus, saya beli sepeda ya, kan gitu ya. Dan nanti kita jalan-jalan katanya. Nah, ini sebenarnya sosial kognitif teori kan gitu ya. Nah, reinforcementnya itu diberikan berupa misalkan kalau dalam waktu kecil kan barang gitu ya. Nah, tapi nanti akan terbentuk reinforcement internal kan gitu ya. Kalau perasaan di mana ketika melakukan kegiatan yang positif dirasa lebih baik kan gitu. Misalkan tadi untuk eh, seorang anak bisa gosok gigi, kan tadinya oh kalau gosok gigi ayah kasih hadiah sikat gigi atau nanti diberikan odol yang rasa stroberi misalnya, ya difasilitasi secara kognitif dia akan gosok gigi di, diajar dikasih contoh, nah kemudian kalau bagus dikasih hadiah. Nah itu, tapi nanti akan timbul sebetulnya nanti timbul reinforcement dari dalam gitu ya. Perasaan enak, perasaan tidak enak kalau tidak gosok gigi. Nah itu nanti perilaku itu akan diulang. Rangsangannya nanti ada dari luar makin kita ya. Kalau kita misalkan aduh ini tidak olahraga, badannya remuk gitu ya, nggak enak ya. Kalau sudah timbul perasaan itu menurut teori kognitif teori, nah kita sudah belajar pada tahap memberi reinforcementnya sudah dari internal. Perasaan itu jadi eh, apa tadi dari reinforcement untuk perilaku itu diulang. Mungkin gitu ya contoh. Oke, itu. Jadi ada beberapa kegiatan yang sebetulnya secara teori ketika dihubungkan, oh saya tuh melakukan teori ini, gitu. Itu sudah dilakukan, tapi hanya nanti tinggal memahami eh, konsep teori siapa ini.
Kenapa harus begitu? Kenapa sih kalau di sekolah supaya kelasnya bersih, eh, kasih reward diumumkan aja gitu. Tiap hari Senin dulu kan. Atau tadi kalau yang ini internetnya. Oke. Diumumkan aja. Kita tuh kok dulu diketrok gitu ya. Suruh baris misalkan. Kemudian diperiksa kukunya, diperiksa bajunya. Itu sebetulnya teori kognitif sosial kognitif lah gitu. Tapi kenapa di punishment kan hanya ada bedanya nanti ada punishment dan reinforcement gitu ya. Kalau reinforcement itu hmm, tidak kalau kalau punishment coba ditanya apa bedanya punishment dengan reinforcement ya? Ada yang tahu nih? Punishment dan reinforcement untuk eh, meningkatkan frekuensi perilaku yang positif. Kalau tadi anak SD diperiksa kukunya diketrok gitu ya, itu apa punishment atau reinforcement? Ada nanti Punishment. ada Punishment, Pak. punishment ya. Oke, punishment ya. Jadi intinya punishment itu selalu berkaitan dengan fisik kan gitu ya, punishment gitu. Nah, berkaitan dengan fisik yang merokok, ya tutup aja pakai kresek misalnya punishmentnya. Atau punishment tadi fungsinya adalah untuk kalau punishment untuk menghentikan perilaku yang negatif. Nah, kemudian tadi ada reinforcement. Reinforcement itu untuk meningkatkan frekuensi perilaku yang positif kan ya. Nah, supaya positif perilakunya meningkat, maka dikasih istilahnya reinforcement. Nah, kita sering kan reinforcement positif, memuji gitu. Oh, bagus, hebat sih gitu ya. Atau tadi nanti kasih hadiah, itu kan reinforcement positif gitu. Nah, dengan sering diberikan reinforcement positif misalkan, segera setelah perilaku baik itu dilakukan, maka itu salah satu trik untuk meningkatkan frekuensi perilaku yang dilakukan oleh individu misalkan. Bagus, hebat. Karena dengan tadi, jadi jangan pelit ya. Misalkan di kantor nanti ada petugas yang OB yang sedang nyapu, ya sekali-kali dipuji gitu. Kalau tadi ada sikap ya, permisi atau tadi wah hebat, Kang ini mengherang kia misalnya. Luar biasa nih, ini bersih gitu ya. Nah itu kan reinforcement positif gitu. Maka dia akan terus mempertahankan kinerjanya kan katanya. Jadi ketika dikasih reinforcement positif, maka orang itu akan belajar untuk mencegah terjadinya reinforcement negatif misalnya. Misalkan tadi ada exercise program, misalkan ibu-ibu apa ya? Ibu-ibu suka diet ya, diet, diet atau senam misalkan. Nah, ketika misalkan boleh mengasih reward reinforcement sendiri atau tadi latihnya bisa. Ibu-ibu berat badannya turun 2 kilo dalam 1 minggu, ya, dikasih hadiah emas 1 gram entang atau apalah dia. Nah itu kan ibu kan giat. Wah saya akan mencapai harus turun 2 kilo. Nah itu teori kognitif. Jadi kalau nggak turun didenda 1 gram 1 gram lagi. Jadi, contoh lah itu. Nah itu reinforcement. Jadi ada reinforcement positif, negatif ya sama-sama untuk meningkatkan frekuensi perilaku. Kalau punishment
positif atau negatif itu mencegah perilaku yang negatif. Tapi sama juga dia akan merubah kepada perilaku yang positif. Orang akan menghindari hukuman fisik, akan berusaha untuk menjaga perilaku baiknya. Ya, boleh digunakan dua-duanya, tapi intinya kedua kegiatan itu sering kita lakukan untuk perubahan perilaku individu. Kayak gitu ya, contoh lah itu. Nah, mungkin hari ini saya tidak membahas semua lah gitu ya. Nah, nanti Ibu dan Bapak tinggal. Tapi kan core intinya adalah bahwa tindakan-tindakan untuk pengembangan program perubahan perilaku yang pelayanan kesehatan harus berdasarkan teori-teori perilaku yang sudah dikembangkan sebelumnya. Intinya bisa ditelusuri gitu ya. Oh, ini tuh pakai apa kalau kalau ini tuh kalau untuk merubah perilaku individu pakai teori mana ya? Kelompok pakai mana? Untuk melihat eh, merencanakan nanti tindakan, mungkin kan tadi perubahan perilaku ada tahapannya. Sudah tahapan mana itu ya. Sehingga kita tidak selalu memulai dari nol kan gitu ya. Jadi trans-theoretical model mungkin kita akan misalnya 4 teori secukupnya aja ya. Untuk sebagai gambaran bagaimana penerapan nanti teori-teori ini dalam perencanaan program ya. Contoh ini teori perilaku terencana. Kalau ada yang nyanggah langsung aja ya. Kalau yang bertanya silahkan di sanggah atau mengajukan pertanyaan. Nah, Bapak teori izin ya, iya enggak? itu berarti yang tugasnya tadi terkait Hmm, mencari literasi itu terkait yang teori perilaku ini ya Pak ya? iya, ya. Coba cari Oh, penelitian yang mm, menggunakan teori model sebagai kerangka teorinya itu ya. Pendekatannya misalkan, oh faktor-faktor yang mempengaruhi apa misalkan berdasarkan pendekatan teori HBM misalkan gitu. Seperti gitu ya. Coba aja. Barangkali nanti ada yang tertarik membuat tesisnya ke arah penelitian perilaku misalkan. mm, Silahkan. ya baik Pak, terima kasih. Oke, nah contoh ini Pisben dan Azen ini ya, menekankan bahwa niat seseorang untuk melakukan perilaku seperti memanfaatkan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku itu, norma subjektif dan kontrol ya yang dirasakan. Ya. Nah, ini akan membantu merancang intervensi yang untuk mengubah sikap dan norma sosial. Kalau dilihat dari teori plan behavior ini, tadi ada 3 komponen utama, ya, gitu ya, bahwa ada attitude, sikap, subjektif norm, dan perceived behavior control. Nah, ini kan mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku dan ya, mendorong perilaku yang nampak gitu. Jadi niat itu sebetulnya sudah jadi bagian dari perilaku yang belum apa, tapi sudah dikatakan bahwa orang kalau sudah berniat maka dia kecenderungan bertindaknya itu mm, besar gitu ya. Nah, kita mungkin nanti breakdown apa sikap itu. Nah, kalau tadi niat tergantung pada sikap seseorang. Kalau terkait eh, perilaku yang akan dilakukan. Semakin positif, maka cenderung akan mempermudah pembentukan tadi niat seseorang. Ya, jadi sikap akan semakin positif. Jadi bagaimana supaya kalau belum ada niat atau tadi menurut teori ini harus apa tadi apa intervensinya kan bagaimana tadi menggugah atau menguatkan sikap, kemudian
ada subjektif norm. Nah, subjektif norm ini adalah tadi keyakinan yang seseorang miliki, ini subjeknya tergantung pada lingkungan kalau subjektif norm, di mana dia berkeyakinan bahwa ketika melakukan suatu perilaku baik positif atau negatif ya, ini positif, maka akan mempengaruhi niatnya gitu ya. Jadi keyakinan bahwa apa yang saya lakukan orang lain akan setuju kan gitu ya. Nah ini namanya subjektif norm gitu ya. Jadi keyakinan bahwa perilaku yang akan kita kerjakan pasti orang lain setuju atau orang yang berpengaruh setuju ya. Kalau misalkan dia ya misalkan seorang merokok gitu ya, ya dia yakin bahwa perilaku merokok itu tidak disetujui oleh lingkungannya ya. Lingkungannya misalkan positif bagus kan ya, tapi ada tadi eh, kalau lingkungannya negatif, subjektif normnya kan berubah, bahwa perilaku merokok kalau tidak merokok saya dikucilkan. Jadi eh, itu sering terjadi ya. Jadi bagaimana nanti kalau ada yang gitu kan, misalkan tadi teman sebayanya merokok. Jadi ini harus memperkuat lingkungan sosialnya, perubahan lingkungan sosial yang menguatkan subjektif norm. Ya, kenapa orang yang misalkan anak muda yang cenderungan merokok itu hebat, merokok itu maco. Kalau tidak merokok dikucilkan ya. Sebetulnya norm sub, norma subjektifnya itu kan dia merasa bahwa kalau merokok dia akan diterima. Sehingga perubahan nanti lingkungan yang intervensi. Bagaimana meningkatkan dorongan sosial itu yang positif itu menjadi bagian itu tadi menguatkan subjektif norm itu. Kemudian tadi kontrol terhadap perilaku ini berkaitan nanti dengan kesukaran atau kemudahan melakukan perilaku itu. Kalau dalam dirinya nanti ini sulit diet itu tuh pas yang kegagalan gitu ya, kegagalan yang dulu misalkan gitu ya, tidak berhasil misalkan. Tapi sehingga merasa tidak akan berhasil. Atau tadi mungkin ada kesukaran misalkan, oh sukar karena aksesnya jauh ke pelayanan kesehatan itu. Oh mungkin tadi tidak bisa saya karena mahal, tidak terjangkau, dan mungkin tadi resepsi behavior controlnya ini akan macam-macam ya kalau dikaji. Kenapa orang itu belum berniat ke sana? Mungkin memiliki tadi pandangan bahwa melakukan sesuatu itu sukar atau ada pengalaman yang buruk. Tadi pendekatan-pendekatan internal untuk memotivasi, untuk eh, tadi kalau di teori tadi sosial kognitif ada membangun capacity buildingnya gitu ya, bahwa sebetulnya untuk meningkatkan kontrol ini ya kan tadi dibangun dulu kapasitasnya, diedukasi, dikasih tahu gitu ya, bahwa seseorang untuk melakukan sesuatu itu harus langkah awal adalah membangun kapasitasnya, pengetahuannya, sikapnya atau keterampilannya gitu ya. Jadi nanti bisa juga digabungkan, tindakannya pakai sosial kognitif teori, di mengadakan pelatihan misalkan, atau tadi ada program-program yang murah misalkan sehingga terjangkau, tergantung tadi apa yang menjadi bagaimana persepsinya. Kalau negatif misalkan ketidakmampuan untuk bertindak, maka sebabnya apa. Tapi salah satunya adalah seseorang itu untuk berperilaku harus dibangun dulu kapasitas buildingnya gitu ya, pemahaman tentang perilaku yang akan dilakukan. Misalkan banyak orang yang gagal untuk diet ya, karena ikut-ikutan gitu ya. Dan setelah
kurang dari 6 bulan pasti gagal. Banyak perilaku yang gagal atau kegiatan yang drop out sebelum 6 bulan. Karena tadi uh, tidak terbangun capacity buildingnya gitu ya. Jadi dia harusnya ketika kita ingin melakukan diet, ya kita harus tahu misalkan ada program diet, tahu cara langkah-langkahnya, dan tahu tadi target pencapaiannya seperti apa. Ya. Nah, sehingga dia akan tadi bisa kalau dalam teori plan behavior akan meningkatkan kontrol atau persepsi terhadap kontrol terhadap perilakunya gitu ya. Jadi kenapa kita harus tahu kalau ingin melakukan sesuatu, tahu dulu, cari dulu, tahu gitu ya. Apa, bagaimana, di mana, nah, itu harus menjadi dasar pemahaman. Jadi seorang untuk bisa langgang gitu atau mengikuti, maka nanti harus dibangun dulu itu kapasitas pemahamannya. Dia nanti akan bersikap atau tadi akan memahami bahwa oh perilaku ini secara umum dianjurkan, disenangi orang. Ya, tentunya subjektif nomnya akan terbentuk sehingga akan niat untuk merubah perilaku itu akan lebih besar. Oke, baik. Nah ini sebetulnya kan kalau kita lihat teori teori plan behavior ini sebetulnya sudah gitu ya, sudah dilakukan. Ada sikap mengacu pada evaluasi tentang apakah perilaku itu dianggap positif atau negatif. Kan harus kajian, misalkan sikapnya masih negatif, kan dia evaluasi sikap. Kenapa misalkan pendekatan kenapa orang tidak mau vaksin, bisa aja nih nanti ini tidak mau bawa anaknya ke posyandu. Mungkin kalau dikaji apakah tadi kalau pendekatan teori ini apakah sikapnya, apakah tadi subjektif nomnya, misalkan secara umum masyarakat di sana tidak mengimunisasi anaknya karena imunisasi dianggap haram misalkan, saran misalkan. Nah, subjektif nomnya jadi dia negatif kan ya. Jadi kalau saya mengimunisasi anak saya, maka orang lain akan menganggap tidak baik atau tidak menerima saya kan. Itu tadi kenapa tidak vaksin? Karena vaksinnya mahal, tempatnya jauh gitu. Takut tadi waktu divaksin pertama anak saya panas itu kan, kontrol terhadap persepsi terhadap hambatan ya, kesalahan gitu ya. Dari sikap, intervensi yang fokus pada mengubah sikap adalah edukasi, informasi atau kampanye kesadaran. Kemudian norma subjektif tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan tertentu. Ini mencakup pengaruh dari keluarga, teman, komunitas. Kalau tadi lingkungannya, komunitasnya tadi positif, maka akan tumbuh norma subjektif yang baik kan gitu ya. Bahwa dia akan meyakini bahwa perilaku yang akan saya lakukan ini akan didukung oleh keluarga, oleh teman, oleh komunitas. Pengaruh jika individu merasa bahwa orang-orang penting dalam hidupnya mendukung, mereka mungkin untuk mengikutinya. Membangun dukungan sosial atau memperkuat norma positif dalam komunitas dapat menjadi strategi yang efektif. Nah, contoh misalkan ada kelompok pemuda yang mejeng, kemabok, kan gitu ya. Misalkan dan itu norma sosialnya atau dukungan sosialnya negatif terhadap perilaku tidak mabuk gitu ya. Sehingga bagaimana ini membangun dukungan sosial untuk positif dalam komunitas itu. Sehingga pendekatannya adalah yang tadi mengalihkan pada kegiatan-kegiatan yang positif atau ada orang yang memiliki kemampuan. Nah, itu kalau yang dilakukan oleh Ustadz yang suka dakwah di tempat
yang tidak baik, sebetulnya pakai teori ini kan gitu ya. Bagaimana membuat, tapi kan banyak yang respon yang negatif kan gitu ya. Karena itu tidak lazim kan. Padahal secara teori ya betul, memperkuat dukungan sosial bahwa nah, itu harus dikuatkan dukungan sosial yang positifnya. Kalau tidak disentuh, ada komunikasi, edukasi yang ya harusnya kan berani kan. Dakwah di tempat prostitusi, dakwah di yang tadi norma sosial ya, apa, kurang bagus gitu. Sehingga harus dirubah menjadi positif. Sehingga ketika tadi ada yang datang ke sana kan, yang dulu mah misalkan, oh kalau nggak ke sini ke diskotik, nah, jadi tidak diakui teman misalkan gitu ya. Nah kelompok-kelompok itu berarti kan norma sosialnya atau subjektif normnya itu yang harus diperbaiki kan gitu ya. Nah, kenapa sekarang banyak remaja yang apa pergi ke diskotik atau tadi uh, melakukan seks di luar nikah. Nah karena tadi subjektif normnya kan lebih sekarang banyak yang vulgar gitu ya. Karena diakui kan ya. Wah, semakin berani semakin diterima. Nah, itu yang menjadi tantangan kan gitu ya. Bagaimana merubah situasi sosial itu jadi memperkuat untuk menjadi positif sehingga jadi norma positif, subjektif normnya akan positif sehingga niat untuk berubahnya tinggi. Tadi memindahkan kan gitu ya. Mengubah lingkungan. Bisa juga individunya dipindahkan. Kalau kalau yang diadopsi sekarang kan, kalau anaknya nakal, misalkan ke pesantren kan gitu ya. Contoh lah, kalau nakal dia sebetulnya teori ini mungkin ya, teori uh, teori ini kan perilaku terencana kan, supaya untuk mengubah dukungan sosialnya. Prinsipnya kan gitu, supaya mudah-mudahan jadi baik gitu. Atau dipindahkan gitu, pindah rumah, sebetulnya mengadopsi teori itu. Atau tadi mendatangkan ustadz ke rumah, belajar di rumah, ya, dan sebagainya lah. Sehingga tadi intervensinya membangun dukungan sosial memperkuat norma positif dalam komunitas dapat menjadi strategi efektif. Jadi bangun kegiatan-kegiatan yang positif di lingkungan. Ada program-program yang mengarah pada uh, perubahan terhadap atau tadi pengalihan perilaku sosial yang negatif menjadi dialihkan menjadi positif. Nah itu programnya di sana. Kemudian tadi kontrol ya, sudah jelas ya. Kemudian ada keyakinan tentang seberapa mudah atau sulitnya melakukan perilaku. Mencakup faktor internal seperti keterampilan, pengetahuan, dan faktor eksternal seperti akses layanan. Jika individu merasa memiliki kontrol yang tinggi, mereka cenderung lebih komitmen. Misalnya tadi pengetahuannya tentang ada ibu yang rajin gitu ke posyandu, oh sikapnya sudah tanggung jawab, misalkan pengetahuannya sudah tahap adopsi atau sudah tahap evaluasi, misalkan. Tadi praktiknya sudah bagus, misalkan. Ini dia akan merasa memiliki kontrol yang tinggi. Kalau tadi pengetahuannya bagus, akses pelayanannya dekat, misalnya posyandunya dekat, kemudian pemahaman tentang uh, keuntungan pergi ke posyandu baik, sikapnya terhadap uh, apa pemeriksaan anak yang di posyandu cukup baik kan gitu ya. Maka dia katakan kontrol perilakunya tinggi. Sehingga tadi ibu-ibu yang belum datang ke posyandu atau belum individu yang belum bisa didekati dengan teori ini kajiannya apa yang menyebabkan
rendahnya misalkan cakupan ibu ke posyandu. Bisa di pendekatan ini. Kenapa sih sikapnya atau tadi kontrol sosialnya, norma norma subjektifnya, dan atau apa tadi atau kontrol perilaku yang dirasakannya. Sehingga tadi kalau ini dikaji, maka tadi intervensi dilakukan terhadap diagnosis tadi masalah yang dihadapi. Misalkan kesulitannya, oh ternyata dia dilarangnya misalkan gitu. Nggak boleh. Sulit saya itu dilarang sama suami. Itu tadi karena dilarang mertua mungkin bagian kan. Tadi aksesnya jauh, saya nggak punya ongkos. Sehingga kan nanti apakah dibuat sarana posyandu yang baru atau difasilitasi atau petugasnya datang, nah, sehingga intervensinya akan tepat sebenarnya. Kayak ada yang didiskusikan dulu sampai sini. Jadi menurut TPB niat individu untuk melakukan perilaku adalah prediktor utama dari tindakan. Dengannya ini dipengaruhi oleh tiga komponen di atas. Semakin positif sikap, semakin kuat norma subjektif, dan semakin tinggi kontrol yang dirasakan, semakin besar kemungkinan individu akan berperilaku sesuai niatnya. Enggak, ada yang didiskusikan dari satu teori ini, tadi TPB ya. Ada yang didiskusikan atau ditanyakan. Nah, mungkin aplikasi dalam pelayanannya, edukasi dan peningkatan kesadaran, misalkan meningkatkan pengetahuan tentang manfaat kesehatan dan layanan yang tersedia, dapat mengubah sikap terhadap penggunaan layanan kesehatan. Edukasi, kemudian bisa membangun dukungan sosial untuk menguatkan tadi apa subjektif norm ya, mengembangkan program yang melibatkan keluarga, komunitas, dapat memperkuat norma subjektif dan mendorong individu mencari layanan, membangun dukungan sosial. Kemudian mengurangi hambatan akses, ya. Menyediakan informasi yang jelas tentang cara mengakses layanan, menyediakan sumber daya untuk mengatasi hambatan, dapat meningkatkan kontrol yang dirasakan. Kalau aksesnya eksternal, kalau internal tadi bisa dengan edukasi, gitu ya. Semakin paham apa yang tentang perilaku tersebut, maka diharapkan tadi hambatannya akan semakin kecil atau terbuka untuk niatnya akan semakin besar. Ya. Kemudian pemberdayaan individu ya, sebentar dari edukasi ya, meningkatkan keterampilan, pengetahuan tentang kesehatan, dapat meningkatkan rasa kontrol untuk dan mendorong tindakan yang proaktif. Semakin paham, maka akan semakin kurang hambatannya, akan semakin baik sikapnya. Ini tadi pemberdayaan masyarakat dan dukungan sosial juga harus beriringan. Jadi program-program untuk mengedukasi secara keseluruhan juga harus dilakukan. Sehingga tadi kesadaran sosialnya berkembang, sehingga akan menyadarkan tadi kesadaran individu untuk bersikap dan memiliki tadi norma subjektif yang kuat. Oh, tapi kalau saya datang ke posyandu pasti ibu-ibu senang, ya, yang orang lain pasti menerima dan sebagainya. Karena secara umum, misalkan tadi mayoritas ibu-ibunya sudah pergi ke posyandu. Ya, jadi dukungan sosial ini, misalkan tadi tidak, kadang-kadang ada yang tidak datang ke posyandu malah tidak di dukungan sosialnya negatif, diacuhkan, dijauhi, gitu ya. Petugasnya malah marah-marah kan. Nah ini kan tidak mendorong hubungan sosial atau dukungan sosial yang positif. Jadi kalau petugasnya
hafal bahwa oh ini dukungan sosialnya harus ditingkatkan, pemberian motivasi, edukasi, mungkin tadi di reward ya, kasih reward gitu ya. Kalau ibu-ibu untuk pertemuan bulan depan di posyandu kita meliwat makan liwat bersama, ya kan itu stimulasi untuk kombinasi dari teori lain mas misalkan gitu ya. Oh ada apa? Ada reward gitu ya. Oh nanti ada door prize-nya. Yang datang paling pagi nanti ada door prize dari Pak RW misalkan gitu ya. Atau dari Bu Kapus. Itu kan tadi teori apa tadi social learning teori ditambah teori TPB ini kan gitu ya. Gabungkan kasih hadiahan nanti. Sehingga tadi hmm, minimal tadi mendorong dorongan sosial gitu, dorongan untuk mengedukasi kan, yang tadinya tidak mau datang, walaupun datangnya tadi sebatas cari hadiahnya lah. Tapi ketika datang kan teredukasi, dia melihat, terpapar informasi, jadi tertarik, sehingga jadi senang gitu ya. Jadi subjektif nomnya naik, oh ketemu ibu-ibu menyenangkan nih, bisa ngobrol, bisa makan bersama, sehingga akan menguatkan dukungan. Sehingga tadi ada beberapa teori. Ya, di Afrika, Afrika sana ada ya bahwa program ngaliwat kita, kita kan biasa ya, tapi sudah jadi satu program perubahan perilaku yang digunakan oleh WHO ya. Coba nanti cari. Nah, itu program makan bersama gitu. Nah, itu paling ampuh dan diadop oleh orang luar gitu, sebagai suatu teori model. Nah, di kita ini sering kan gitu kita ngaliwat yuk ngaliwat ngaliwat itu adalah suatu metode apa tadi menaikkan dukungan sosial ya. Jadi keterlibatan sosial keterlibatan coba kalau ada kerja bakti KRT-nya kita bikin liwat ya, anggarannya dari kas RT gitu, ya wah itu kan menerapkan teori ini gitu ya dari sosial kognitif sama plan behavior gitu ya. PPB ini kan. Nah, sehingga oh sudah dilakukan sebetulnya. Tapi bagaimana supaya giat terus misalkan oh kebersihan wah setiap hari Jumat Jumsih ngaliwat lah ngaliwat terus gitu ya. Sehingga nanti akan timbul kalau sudah lingkungannya bersih bersih maka nanti reinforcementnya akan datang dari dalam kudu ngaliwat apa nama kalau lihat kotor deh ingin kerja bakti gitu ya. Nah, akan terbentuk gitu ya jadi reinforcementnya nanti akan timbul dari dalam wah enak ya bersih enak kalau ngebalas sedikit juga malu gitu ya jadi kalau tidak korpet tuh pasti ada timbul malu kalau ada yang malu ya kalau ada yang korpet terus lewat malu nah itu sudah bagus sebetulnya. Nah, sudah terbentuk subjektif norm sebetulnya subjektif normnya kan sudah terbentuk gitu ya kalau ada perasaan gitu pernah nggak ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang korpet terus tidak ikut berpartisipasi jalannya jadi kemana gitu ya, menghindar gitu. Nah itu kan berarti kan subjektif nomnya sudah ada gitu ya. Ini ya tapi ada perlu hanya tadi eh, kalau saya nggak ikut ya malu nih. Ada yang gitu. Kalau nggak ikut partisipasi ini malu. Tapi ada yang cuek. Ya, kalau yang cuek berarti subjektif nomnya itu negatif kan gitu ya. Cuek aja lah jangan memang gue pikirin gitu ya. Nah, berarti kan subjektif nomnya belum terbentuk kan. Acuh individualis gitu ya, masa bodoh. Nah, itu kan apa perubahan sosial atau tadi menghidupkan gerakan masyarakat atau membuat kegiatan yang tadi bisa menginisiasi semua kelompok atau masyarakat misalkan gitu ya. Itu bisa di dan di kita itu kan sudah.
Nah sekarang pemerintah di Cimahi itu ada program tadi pemberdayaan, dibayar lah gitu ya. Misalkan korpet dibayar itu sebulan sekali atau 3 bulan sekali ada. Sebetulnya untuk meningkatkan tadi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerja bakti, tapi dibayar. Jadi kalau ikut kerja bakti, waktu saya RT masih RT, itu 65.000 seorang. Tahu yang sekarang sudah naik lagi. 65.000 seorang. Jadi datang kerja bakti karena ada reward gitu ya. 65.000. Wah, semangat lah kon. Tapi kalau nggak ada reward gitu, yang datang paling 2, 3. Nah, sebenarnya pemerintah itu kan programnya menerapkan teori itu ya, teori TTB ini kan. Gitu. Atau rewardnya tadi sosial kognitif teori. Oh, orang akan datang kalau itu reinforcement. Gitu. Tapi harus tapi kan tadi kalau dikasih reinforcementnya dengan itu apa finansial misalkan ini kan kalau perilaku orang tua itu kan mungkin memikirkannya walaupun dia tahu bahwa kebersihan itu sebagian dari iman atau tadi kebersihan itu penting, tapi mungkin akan terfokus pada hadiahnya atau rewardnya ya. Beda dengan pembentukan perilaku pada anak kecil misalkan. Hanya tadi kurang 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 efektif kalau lihat ya, karena kalau sudah tidak ada rewardnya ya udah berhenti ya. Untuk pemberdayaan orang dewasa itu kurang cocok ya. Menghambur-hamburkan uang ya. Ini bisa dilihat lagi programnya, tidak produktif gitu. Bahkan ada uang 2 juta dipakai membersihkan selokan masing-masing aja sudah bersih, contoh lah gitu ya. Oke, silakan ada yang ditanyakan untuk teori ini, teori yang pertama CPB. Boleh, Pak. Ya, enggak. Ini mengenai teori HBM ya, yang tadi itu dijelaskan ini. Jadi untuk Ya, kita sebagai kan seorang yang edukator CPB. itu, ini sebenarnya untuk melakukan edukator atau promosi ya, itu untuk mendorong edukasi perilaku ini seberapa Ya, lama ya Pak? Karena kan kita ada batas ya, kesabaran ya, karena kan tadi ya, ada orang yang acuh, ya, idealis, juga masa bodoh ya, itu Pak. ya, ya. Berapa lama ya? Nah, kalau Iya. nanti Pak Satiman ya, Pak Satiman mungkin nanti ngeling dengan teori yang lain, sehingga nanti wah berapa lama nih? Eh, karena tadi ada masyarakat yang acuh, ada yang lambat gitu ya. Nah, kalau tadi menurut teori misalkan difusi inovasi, nah ini kalau dilihat untuk perubahan perilaku misalkan bahwa di masyarakat itu eh, dikelompokkan menjadi 5 kategori kan gitu ya. Gitu. Ada yang early adopt, ada yang adopter, ada yang inovator. Inovator itu orang yang menggagas pertama kali gitu. Kalau ada kegiatan, dia yang paling duluan. Itu 2,5% di masyarakat. Orang yang mempunyai inisiatif pertama mula-mula itu 2,5% dari sebuah kelompok. Jadi kalau Bapak di masyarakat, maka akan ditemukan orang yang inisiatif. Ya, kelompok orang yang inisiatif, walaupun tadi hanya 2,5%. Jadi hitung aja kalau ada di satu RW 50 orang, berarti ada 2 orang atau 3 orang yang apa kreatif ya, atau inovatif ya. Kalau mencetuskan ide gitu ya. Yuk kita ngaliwat yuk, kita bersih-bersih yuk. Itu 2,5%. Yang selanjutnya ada early adopter.
Nah, itu 16%. Jadi ketika kita mengedukasi, terus ya itu ada nanti pengikut gini lah, early adopter itu 16%. Pengikut mula-mula. Jadi di luar tadi yang 2,5%. Kita akan ikut tuh 16%. Kemudian ada light majority. Kemudian di paling ujung ada yang lagat, ada satu tuh yang ketiga keempatnya apa lupa, nanti coba nanti dicek lagi. Jadi ada di masyarakat itu teori difusi inovasi 16% yang largat, kelompok yang sulit dirubah, Jadi 16% sulit dirubah, ada 34% light adopsi gitu ya. Jadi prinsipnya kalau di masyarakat kan kita mau teori ini ya. Jadi kita harus membina orang-orang yang tadi early adopter dan orang yang inovatifnya gitu ya. Jadi itu bina. Jadi nanti ketika ini berhasil ya, maka akan orang yang lain akan ngikut gitu. Jadi fokusnya itu ketika tahu, jadi kita mengidentifikasi kelompok masyarakat mana yang tadi inovator, siapa sih yang di lingkungan ini yang daekan gitu ya, apa ya, yang kreatif, yang oh ini bisa diidentifikasi tuh, oh bapak ini, ibu ini, itu itulah hakikat dari teori difusi ini pasti. Maka orang ini harus disupport untuk bergerak. Kemudian nanti akan diikuti oleh 16% yang early adopter, oh yang akan ngikut. Ya, itu aja dulu jalan, dibina. Nanti kalau ada orang yang late adopter itu orang yang nunggu orang lain jalan dulu baru, oh kalau sudah dilihat jalan maka dia akan ikut, sehingga berapapun yang berubah, nah itu pemberian pesannya tetap harus dalam dalam perubahan perilaku itu yang penting kan kontinuitas, konsistensi pemberian pesan dalam berbagai saluran. Ini kadang-kadang kita berhenti karena ya, pesan yang diberikan tidak kontinu gitu ya. Dalam berbagai saluran. Jadi terus diutarakan pesan itu. Sehingga tadi akan memotivasi, akan mendorong tadi niat, akan menambah pengetahuan gitu ya. Jadi pesan itu tidak ada batasnya diberikan sebetulnya. Dan tadi bagaimana tadi menginisiasi. Kemudian saya sekarang ikut misalkan program Om Vimpah, ikut di Cimahi kan ada program Om Vimpah. Dari 550 kakak sekarang di RW yang ikut program tadinya hanya 50 orang. Lebih besar dari teori difusi inovasi sebenarnya. 50 kakak yang ikut. Yang 50 kakak ini terus konsisten yang memilah sampah, membuat program pupuk cair kan gitu ya. Diinisiasi terus gitu ya. Ikutan gitu ya, ikut dibina gitu. Sekarang sudah 150 dalam waktu 4 bulan, 5 bulan sekarang ya. Yang ikutan, yang ikut gabung. Sehingga kalau menurut teori ini, ya tadi orang ada yang melihat, oh ternyata pupuk cairnya sudah jalan, sudah bisa dibagikan, sudah komposnya sudah bagus. Sekarang sudah ditingkatkan lagi indikator sampah yang bisa diambil oleh tim ya. Oh, yang benar-benar harus terpilah gitu ya. Tidak ada yang tercampur sedikit pun. Kalau ada yang tercampur tidak diangkut. Jadi dan setelah berjalan yang 50 sudah bagus, yang lain ikut, kemudian ditingkatkan apa tadi indikator perilakunya. Dan sekarang sebetulnya saya aja sudah 5 bulan ini. Jadi ada perasaan kalau membuang sampah itu kalau tidak dipilah, nah sudah reinforcementnya dari dalam diri gitu ya. Aduh, ada nyampur dikit aja sebesar apalah gitu. Dada.
yang seharusnya anorganik ke organik, dikoer-koer gitu. Sehingga tadi Pak, menurut saya nanti kalau sudah bagaimana batasnya kesabaran, jangan terfokus pada orang yang tidak bisa berubah, tapi fokus pada kelompok yang tadi sudah mau berpartisipasi. Sekecil apapun, itu yang dibina. Sampai tadi kelihatan wujud dari outcome dari perubahan perilakunya. Sehingga menurut saya ini nanti yang late adopter akan tertarik. Kecuali tadi yang lagat, itu ada 16%. Dia kelompok kolot yang mempertahankan tradisi, misalkan. Nah, itu ya bisa diidentifikasi. Ya. Jadi tidak semua masyarakat sebetulnya bisa dirubah dengan cepat. Tapi semakin banyak tadi kegiatan atau startnya misalkan, oh di sini pemahaman masyarakatnya sudah baik misalkan, sehingga tadi bisa dimulai dengan apa tadi survei, mungkin ya survei di mana sih. Nah, survei kalau mengadakan kegiatan A, B, C, D, berapa yang berespon positif dari semua yang disurvei misalkan. Oh, ternyata kalau ada 20%, 25%, atau 30% itu sudah luar biasa bagus. Tapi sekecil-kecilnya ada 2,5% gitu ya. Oh, pasti dalam kelompok sekumpulan masyarakat atau kelompok kumpulan individu itu ada 2,5% yang inisiatif atau kreatif gitu. Itu Pak. Jadi tidak ada batas, silahkan, tapi fokus pada kelompok-kelompok yang inisiatif dulu gitu ya, yang early adopter dulu ya. Itu aja terus ya sampai mereka memberikan menampakkan tadi outcome yang positif dari perubahan perilakunya yang nanti akan menarik orang yang late adopter atau early majority gitu ya. Itu akan nyusul kan gitu ya. Baik, ada pengalaman ini Pak Satiman, misalkan apa yang dirasakan Bapak Ya, kalau dalam kita program dulu kan misalkan? sering melakukan ini ya edukasi berkaitan dengan promosi kesehatan, dan itu Iya. walaupun kita sudah memberikan beberapa kali, namun pas saat Hmm. ditanya juga saya belum pernah diberikan edukasi. Ternyata setelah saya lihat di absen ada nama. Sudah. Iya, Hmm. jadi wah ini Hmm. orangnya memang double gini. Iya. Itu Pak. Oke. Ya, jadi pengalaman-pengalaman itu yang bisa diambil, namanya jadi dalam pelaksanaan sebuah program, maka tadi pengkajian awal itu menjadi hal yang penting ya gitu ya. Bisa dari data sekunder atau tadi dari FGD atau dari survei wawancara atau dari data-data yang sudah terkumpul, sehingga kita bisa menentukan tadi programnya apa, bagaimana kondisi sosial masyarakat, dukungannya seberapa banyak kan, ya. Ini apakah ketertarikannya kepada program ini seperti apa ya, sehingga nanti kajian-kajian sosial ini sebetulnya masih jarang lah punya dilakukan, sehingga tadi seorang tenaga promkes, penggiat promkes sebenarnya tadi yang paling penting adalah ada kerjasama lintas sektoral dengan mungkin tidak hanya orang promkes saja, ada orang psikolog, ada orang antropolog, dan yang lain, sosiolog kan gitu ya. Ini penting sekali dalam perencanaan program, pendekatan-pendekatan sosiologi, antropologi ini, dan tadi pengembang program Kesmas bekerja sama dengan bidang-bidang lain, sehingga tadi secara
apa tadi kondisi atau tadi kultur atau budaya masyarakat bisa digali lebih dalam dan bisa apa tadi diaplikasikan pendekatan teori yang tepat. Nah, selama ini kan eh, belum belum banyak riset-riset misalkan tadi humaniora untuk bidang-bidang sosial, antropologi misalkan fenomenologi itu masih sedikit. Tapi coba nanti Ibu dan Bapak baca hasil-hasil kajian misalkan penelitian kualitatif, pendekatan fenomenologi atau dan lain terkait misalkan bagaimana tentang pelayanan untuk pencegahan kematian ibu dan bayi di beberapa wilayah di Indonesia. Mungkin bisa dilihat ya bagaimana fenomena-fenomena yang ada di masyarakat atau budaya yang masih lekat hasil dari kajian-kajian itu juga jadi dasar program kegiatan promosi kesehatan atau apa program untuk menginisiasi perubahan perilaku. Sering ada teman Pak Dokter Bagus, saya dulu dia kajian-kajian humanioranya ya sangat banyak. Kemudian dia memang petualang sih. Kadang kalau riset itu di Papua 6 bulan, Kalimantan pedalaman ya, pedalaman Kalimantan 6 bulan. Dia melihat fenomena bagaimana adat budaya misalkan melahirkan seorang ibu yang hamil, bagaimana mengakses pelayanan kesehatan, bagaimana dia melahirkan. Ya, ada yang di misalkan di Papua dia ada yang kalau mau melahirkan itu kan dianggap kurang bagus, suci, jadi dia diasingkan di hutan dan sebagainya. Sehingga petugas kesehatan di sana ketika ada yang akses, tapi ibu-ibunya banyak yang sudah paham tentang akses ke pelayanan kesehatan. Tapi adat di sana misalkan melarang, sehingga sering terjadi konflik antara petugas kesehatan dengan masyarakat. Karena tadi subjektif normnya, dukungan sosialnya tidak. Sehingga ini jadi fenomena yang masih banyak ditemukan. Oke, Bapak, Pak Satiman, mungkin ada lagi yang didiskusikan? Saya cukup, Pak. Cukup, ya. Enggak, nanti silakan. Saya sedang ada bikin modul yang mungkin nanti bisa dibaca. Atau Bapak nanti bisa mengakses dari buku-buku lain. Nah, kemudian sosial kognitif tadi ya, Bandura. Bagaimana interaksi antar individu, lingkungan, perilaku mempengaruhi pembelajaran dan pengembangan perilaku. Ini kognitif sosial atau sosial kognitif teori. Itu tadi di sosial kognitif teori ini memberikan kerangka kerja komprehensif untuk memahami bagaimana perilaku dipelajari dan dimodifikasi dalam konteks sosial. Teori ini sangat berguna dalam merancang intervensi kesehatan yang efektif karena menekankan pentingnya pengamatan sosial, kepercayaan diri, dan pengaruh lingkungan dalam proses perubahan perilaku. Nah, ada sebetulnya Bandur kognitif ini ada 3 komponen utama. Tadi ada individu, ada perilaku, dan lingkungan. Nah, ketiganya saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Jadi individu bisa mempengaruhi perilaku yang lain, atau individu bisa mempengaruhi lingkungan. Jadi kalau tadi individunya kuat, eksistensinya, attitude-nya, value-nya misalkan, dia bisa merubah misalkan tadi lingkungan yang jelek gitu ya. Tapi kalau individunya kurang baik, maka akan pengaruh lingkungan sangat besar, akan berperilaku dan seterusnya. Tapi di sini untuk
dalam konteks konsep utamanya sosial kognitif teori ini, bahwa tadi orang berperilaku ini pertama adalah observational learning, belajar melalui pengamatan. Nah, belajar melalui pengamatan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah menurut teori ini hasil belajar, hasil mengamati, hasil observasi. Kita jorok misalkan ya hasil mengamati, atau kita berperilaku bersih sehat hasil mengamati. Sehingga orang cenderung melakukan sesuatu tadi karena mengamati, belajar dari pengamatan. Sehingga untuk menumbuhkan tadi perilaku yang positif, maka harus ada contoh yang baik yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh. Sehingga dalam tadi penggunaan sosial kognitif teori ini untuk merubah perilaku sering dilakukan dengan modeling kan gitu, model meng-hire orang-orang yang berpengaruh, sehingga tadi menarik. Nah, contoh waktu vaksinasi COVID misalkan, itu kan modeling sosial kognitif teori, bagaimana gubernur jadi model untuk atau presiden atau artis kan gitu ya. Itu sebenarnya menggunakan konsep teori ini, modeling, bahwa orang akan melihat orang pasti mau divaksin, presiden juga mau jadi relawan, atau gubernur jadi relawan, atau artis terkenal jadi relawan. Waktu itu kan Pak Ridwan Kamil atau siapa, Raffi Ahmad gitu ya, Pak Presiden Jokowi, itu dia yang divaksin pertama atau jadi relawan vaksin. Nah, itu sebetulnya orang kan melihat di blow up misalkan, lihat banyak yang terpengaruh gitu ya. Oh, tidak apa-apa presiden juga, sehingga mendorong motivasi untuk sehingga untuk merubah perilaku, maka ini kasih contoh gitu ya. Jadi supaya tidak merokok, jangan merokok di depan anak misalkan. Atau tadi supaya anaknya rajin gosok gigi, maka dan sebagainya. Jadi melihatlah gitu. Kalau apa yang dilihat itu yang dipelajari. Itulah kita menurut teori ini. Jadi konsep ini kemudian self efikasi. Walaupun tadi ada 3 komponen utama ya. Di dalamnya ada self efikasi. Keyakinan ini terhadap kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, self efikasi dalam teori ini ya bisa ditumbuhkan dengan tadi peningkatan tadi keterampilan, pemahaman kan ya, sehingga akan timbul self efikasi, yakin bahwa saya bisa melakukan itu karena saya tahu dan memiliki keterampilan, sehingga mengajarkan keterampilan atau pemahaman tentang sesuatu akan menumbuhkan self efikasi. Kemudian reciprocal determinant, ya, bahwa tadi ada timbal balik ya antara interaksi antara 3 faktor perilaku, lingkungan, dan faktor pribadi. Ya, tadi pribadi atau individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dan perilaku sangat juga dipengaruhi oleh pribadi dan lingkungan gitu ya. Jadi tadi kalau ada pribadi yang ada seorang yang bisa merubah lingkungan yang kurang baik, ada orang yang merubah perilaku kurang baik menjadi baik. Kita sering melihat seorang relawan atau seorang pejuang masyarakat. Dulu kan ada misalkan yang dapat Kalpataru dan sebagainya gitu. Atau orang yang mengabdi, kalau di Jakarta ada yang menginisiasi penghijauan di Sungai Ciliwung, itu siapa, sampai pengikutnya sekarang banyak. Ya,
Sehingga tadi pribadi memiliki aspek yang bisa merubah perilaku yang tadinya tidak, karena dia memiliki kecintaan pada lingkungan, dia berperilaku one man show sendiri, menanam pohon, membersihkan sampah, dan akhirnya ada pengikut yang ikut gitu ya. Nah, sehingga tadi pribadi seorang individu bisa merubah lingkungan. Sebaliknya tadi lingkungan yang buruk bisa merubah perilaku pribadi yang baik kan gitu ya. Dan sebaliknya, perilaku yang positif yang tidak ada bisa berubah menjadi negatif karena lingkungan dan pribadi yang lain. Sehingga ini nanti kan bisa diinisiasi bagaimana merubah lingkungan yang mendukung gitu ya. Jadi untuk pribadinya kan peningkatan kapasitas untuk pemahaman dan sebagainya. Sehingga akan timbul individu yang tadi mempunyai keberdayaan. Ada juga yang demikian, ada individu yang berdaya itu akan berpengaruh tadi terhadap mempengaruhi lingkungan. Hingga ada yang tadinya lingkungan jelek menjadi baik karena tadi perubahan program-program perubahan lingkungan. Sekarang dulu Saritem atau tempat prostitusi mungkin paling besar di Bandung yang dirubah menjadi, walaupun masih ada terselubung masalah ini, tapi image lingkungannya menjadi baik dan bisa merubah perilaku sebagian masyarakat gitu ya. Mana tadi ada perubahan lingkungan, sehingga tadi kalau lingkungannya dirubah maka akan berdampak pada pribadi dan perilaku masyarakat. Atau tadi kalau ada pribadi-pribadi yang tadi concern terhadap perubahan perilaku di lingkungannya, maka juga akan bisa mempengaruhi perubahan perilaku. Ini tadi misalkan tadi pendataan ya, kader gitu ya, atau tadi orang-orang yang inisiatif di lingkungan ini siapa misalkan. Nah, itu sebagai petugas kan harus bisa mendata siapa orang yang paling kreatif atau tadi, atau kalau di wilayah kan kadernya siapa, tokoh pemudanya siapa, tokoh masyarakatnya siapa. Ya orang-orang yang tadi memiliki jiwa relawan misalkan daerah itu bagian yang harus diajak duluan untuk bisa menginisiasi sebuah perubahan perilaku. Kita data. Ya tadi ada kelompok yang 2,5% itu menjadi change agent sebetulnya untuk merubah lingkungan, permulaan merubah lingkungan. Kemudian tadi capacity behavior capability, kemampuan perilaku dari pengetahuannya tingkatkan dulu. Jadi untuk bisa melakukan perubahan perilaku maka seorang harus dipahamkan, dibentuk behavior capability-nya. Kemudian dari teori ini tadi ada reinforcement-nya. Reinforcement penguatan, positif, negatif. Tadi ada punishment, ada reinforcement. Kemudian ada ekspektasi dan expectation. Perasaan yang muncul sebetulnya setelah tadi ada penguatan, ada pengulangan, akan timbul perasaan bahwa saya yakin bisa melakukan itu. Tadi ada didasari behavior capability, kemudian tadi pengulangan perasaan baik yang ketika melakukan sesuatu, expectation ini tadi keyakinan tentang hasil dari satu perilaku, atau tadi nanti akan timbul perasaan expectation outcome, gitu. Perasaan yang merasa lebih baik ketika tidak merokok daripada merokok gitu ya. Nah ini tadi kalau dikaitkan dengan teori sebelumnya bahwa ini akan timbul kalau tadi ada reinforcement positif, kemudian pengulangan, kemudian tadi
pemahaman yang terus ditingkatkan. Kemudian juga ini belajar emotional respon, gitu ya. Ada respon menghadapi emosi, emotional coping respon. Ini juga harus ditingkatkan. Cara ini mengelola emosi dalam menghadapi situasi yang menantang. Ini dapat dipengaruhi keputusan untuk bertindak atau tidak. Nah, emotional coping respon ini bisa nanti dipelajari, akan dikuatkan, bisa dikuatkan dari luar, dikuatkan dari dalam, gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan yang tadi positif. Tapi kalau tadi ekspektasinya sudah bagus, gitu ya, kemudian tadi dukungan sosial, dukungan internalnya kan tumbuh, kemudian ada biasanya dilakukan dengan tadi konseling, ya, untuk meningkatkan tadi coping mekanisme, karena dalam perubahan perilaku banyak tantangan yang mungkin tadi lingkungannya tidak mendukung, sehingga tadi individu dalam suatu suasana demikian akan terjadi tadi kecemasan untuk melakukan sesuatu. Jadi kecemasan ini akan timbul ketika akan melakukan sesuatu. Wah, mungkin susah, mungkin nanti berabe, menyita waktu dan sebagainya. Ketika ada program memilah sampah, apa-apaan nih, nggak ada kerjaan, harus meluangkan waktu tiap. Nah, itu emotional coping responnya itu kan harus diperbaiki. Nah, kalau kita ada obatnya, ya berbaik sangka saja. Ini kan program yang baik, dilakukan aja dulu. Misalkan gitu ya. Ada yang ngapain nggak, saya nggak ikut, lebih baik buang sendiri udah, atau nyuruh orang lain untuk membuang sampah. Masih banyak yang itu. Nah, konsep-konsep ini ya aplikasinya pendidikan program menggunakan metode untuk perilaku sehat, penggunaan pendidikan kesehatan, lingkungan yang mendukung, ya. Kemudian penguatan self efikasi, memberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan peran individu dalam melakukan perubahan. Mungkin itu ya sudah habis ya. Sudah habis ya. Oke, Ibu mungkin dan Bapak ya silakan nanti dilanjut untuk memahamkan konsep-konsep teori yang lain. Ini kan perlu baca ditelaah. Kan tadi dari satu teori ke teori lain ada hubungan. Hanya tadi mungkin kita bisa mengenal istilah aja sih sebetulnya ya. Mengkaitkan, oh ini ketika ada masalah, kan kita bisa menggabungkan beberapa teori model ini sebagai bagian dari program yang kita rencanakan. Mau apa? Oh, mau ada perlombaan misalkan gitu ya. Perlombaan ini kan teori misalkan kognitif ya, kognitif learning teori, perlombaan tentang apa, misalkan kebersihan atau tentang demam berdarah, tentang nanti ada hadiah gitu. Itu bagus tuh. Program-program yang tentang kejuaraan, sekarang ada duta lingkungan gitu ya, ada kompetisi kan. Nah, itu sebetulnya program-program yang menginisiasi meningkatkan tadi self efikasi, tadi kemudian tadi dukungan sosial, subjektif norm gitu ya. Nah, sehingga semakin banyak dilakukan, kan sekarang trennya sedang ke arah sana. Program-program yang duta-duta ya, duta-duta kebersihan, duta apalah. Nah, sehingga itu bagian dari sebetulnya program yang kalau ditarik itu ke konsep teori model, itu pasti ada benang merahnya. Kenapa melakukan itu? Ya. Mungkin nanti silakan Ibu dan Bapak dilanjutkan untuk membaca literasi yang lain. Mungkin tadi secara parsial pemahaman teori model ini, yang intinya ketika melakukan program perubahan perilaku maka harus mencari literasi yang cocok kan gitu ya.
yang cocok untuk perubahan perilaku tersebut. Itu aja sih. Ya, silakan. Mungkin nanti, oh ternyata di puskesmas, di rumah sakit, di tempat kerja sudah melakukan ini, hanya tadi namanya apa, teorinya apa gitu. Sehingga, oh berarti ini kita sudah teori ini nih gitu. Coba nanti eh, ini, berpikir kritis itu aja sih. Nanti akan bisa menginisiasi kegiatan-kegiatan lain terkait perubahan lingkungan atau perilaku yang mendukung terhadap perbaikan derajat kesehatan. Baik, mungkin itu aja Bapak Ibu. Cukup mungkin, atau kalau ada pertanyaan mungkin nanti minggu depan atau bisa kalau minggu depan masih saya atau Pak Ijun nanti dikabarkan ya. Pak, Silakan, cukup ya. Ada yang didiskusikan? punten Ya. untuk tugasnya itu dikumpulkan atau gimana Pak? Yang jurnal. Yang jurnal ya boleh dikumpulkan nanti di Google Drive saja. Atau ya, tadi Ibu punya file lah gitu ya. Hanya tadi nanti kalau nanti UTS saya suka minta cari jurnal nanti. Ya kalau sudah ada ya nanti UTS aja. Biasanya cari 5 jurnal. UTS-nya juga biasanya take home ya. Jadi Ibu dikasih waktu leluasa seminggu atau 3 hari, silakan. Sebanyak-banyaknya. Semampunya nulis. Dan ada ya nulisnya berpuluh lembar. Itu kan. Ya. Mungkin itu aja Ibu Bapak. Cukup mungkin ya. Ya Pak, terima kasih. Nanti Ya, minta ya, slide-nya ya mohon Pak maaf. ya. Slide materinya. Boleh enggak? Ya, enggak. Nanti di-share. Ibu Bapak mohon maaf atas segala hilap dan kayaknya. Mudah-mudahan bisa lebih nanti semangat, literasi, dan bisa diaplikasikan. Mungkin kita akhir dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Nuhun, Pak. Terima kasih banyak Ya, Bapak. sami-sami. Ya, siap.